Hari kedua perjalanan touring Cilegon ke Lombok. Tepat di hari kedua ini kita sudah sampai di Wonosobo. Rencananya kita akan 2 malam di sini untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Malang. Jadi ikutin terus ya. Untuk estimasi perjalanan dari Telaga Menjer ke titik nol Dieng ini jarak tempuhnya itu 15 kilo atau sekitar 30 menit. Maksud saya pindah ke daerah Dieng itu karena agar lebih dekat aja ke tempat-tempat wisata sekitar titik nol Dieng. Dua hari ini Wonosobo itu dikelilingi kabut, jadi pemandangannya itu ya seperti di gambar, kabut semua. Jadi pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbingnya tidak kelihatan teman-teman. Rencananya setelah menaruh barang-barang kami di penginapan kita menuju ke wisata Kawah Sikidang. Jaraknya dekat kok, sekitar 5 menit dari tempat menginap. Untuk harga penginapan 135.000 untuk per malamnya ya cukup untuk transit lah ya. Sebenarnya sih banyak macam-macam penginapan ya, harga 100 sampai 300, 400 bahkan sejuta lah ya di sekitar Candi Arjuna. Tinggal dikondisikan aja sesuai dompet dan keperluan kalian. Oke, sudah menaruh barang, sholat dan makan, kita lanjut ke destinasi pertama yaitu Kawah Sikidang. Sebenarnya banyak tempat-tempat wisata, ada Telaga Warna, ada Bukit Sikunir, cuman kita niatnya ke Wonosobo ini emang mau transit aja gitu. Jadi tempatnya yang dekat-dekat aja, yang simple. Nah, sekarang kita sudah sampai, cuman masuknya itu dikeliling-kelilingin pedagang-pedagang kecil nih, ada aksesoris, makanan dan lain-lain. Dan untuk harga tiketnya per orang tuh dikenakan 30.000. Dalamnya sih biasa aja ya, cuman ada kawah di tengah dan batu-batu. Cuman di sini baunya itu menyengat ya, kayak bau telur rebus. Dan setelah dari Kawah Sikidang kita lanjut ke Bukit Skuter, karena jarak dari Kawah Sikidang ke Bukit Skuter itu dekat teman-teman. Tapi lagi-lagi cuaca tidak mendukung. Di sini gerimis-gerimis rintik, kadang-kadang hujan deras. Jadi pemandangannya ya kabut. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah hari keempat nih perjalanan kita ke
Malang. Pagi ini kita lanjutkan berangkat dari titik nol Dieng jam setengah 9 pagi. Terus terang ya, pertama berangkat itu dari Cilegon sampai Wonosobo ini dan lanjutan ke Malang nanti itu saya benar-benar buta maps ya, cuman mengandalkan navigasi Google Maps. Yang saya lihat ke kota Malang itu melewati Tambi, Parakan, Temanggung, Telomoyo, Sragen, Ngawi, Melayan, Nganjuk, Pujon, dan terakhir kota wisata Batu ya. Udah sampai ke kota Malang. Estimasi perjalanan sampai ke kota Malang itu sekitar 10 jam. Kedengarannya lama ya, cuman kalau kita anggap santai, enjoy sambil nikmatin perjalanan di setiap daerah kota itu nggak kerasa. Yang ternyata perjalanannya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Yang sebelumnya ada rasa takut dan ragu sebelum berangkat touring ini. Tapi di Wonosobo inilah yang membuat saya mulai semangat untuk meneruskan perjalanan berikutnya. Untuk bensin sudah 3 kali pengisian. Pertama di Cilegon 100.000, kedua di Subang 100.000, ketiga di Pekalongan itu 93.000. Untuk penginapan kita sudah mengeluarkan biaya 760.000. Untuk pertama penginapan kita yang di Pemalang Comal itu 150.000. Kedua di Wonosobo Telaga Menjer 450.000 dan ketiga di dekat titik nol Dieng 160.000. Jadi gimana menurut kalian Vespa Matic ini, apakah nyaman dipakai perjalanan jauh? Menurut saya sejauh perjalanan ini masih nyaman, hanya saja beberapa kali jika menemukan jalan yang menanjak, Vespa ini kurang bertenaga walaupun bisa berhasil melewati tanjakan-tanjakan yang curam. Selebihnya dari Vespa Matic ini, saya suka dengan penyimpanan yang luas dan belakang dan di dalam jok, jadi cocok untuk perjalanan jauh. Kelebihan lain dengan tangki bahan bakar yang besar yang membuat saya jarang mengisi bensin. Dan setelah melewati jalan kebun teh Tambi ini, akhirnya semakin kita turun ke dataran yang rendah, udara dingin Wonosobo semakin hilang. Jalannya turunan dan turunan curam, kanan kiri curam. Terus saya sudah jalan ke Tambi, jalan ke kanan, Parakan mulai. Kita tutup. Wonosobo terus Temanggung Magelang kiri, oke kita lewat kiri. Kita lewat kiri arah ke Temanggung Magelang. Selamat sehat dan kembali selamat menuju ke Magelang. Kemudian belok kiri. Oke. Magelang kiri. Kita ke Magelang. Lurus Temanggung. Kita lewat Temanggung kanan. Ikutin terus teman-teman. Saya juga lakukan. Jam 9.30 kita sudah sampai di alun-alun Temanggung nih. Sudah 1 jam ya perjalanannya. Di sini kita teruskan nih, tanpa banyak berhenti kecuali untuk keperluan sholat, makan atau isi bensin. Dan seperti kalian lihat sendiri, saya tak lepas dari notifikasi Google Maps dan rambu-rambu jalan yang membantu tujuan saya ke Malang.
Jam 1 siang kita sudah sampai nih di Ngawi, yang semulanya dari cuaca yang dingin sampai ketemu di daerah yang cuacanya panas sekali nih. Oh ya, tadi saya mengisi bensin lagi nih, yang keempat. Saya isi 50.000, jadi bensin sudah full lagi nih teman-teman. Selamat datang di Kota Ngawi. Selamat datang di Kabupaten Madiun. Jam menunjukkan 14.05. Sudah sampai Madiun. Dari Wonosobo tadi itu jam 8.07. Teman-teman, di daerah Saruban Berjayan, SMP 1 Berjayan, ada acara kirap budaya, jadi agak sedikit macet. Nikmatin aja sambil melihat. Jadi cerita selama perjalanan di setiap daerah itu pasti ada aja keunikan dan cerita pengalamannya. Mulai dari suasananya yang membuat perjalanan kita itu tidak terasa kalau sebenarnya kita sudah menempuh jarak yang sangat jauh. Sekitar jam setengah 5 sore kita sudah sampai di daerah Tombok, Pujon menuju dekat-dekat kota wisata Batu Malang. Yang dimana jalan ini jalan yang berliku yang mempunyai pemandangan yang bagus. Banyak pohon-pohon pinus dan beberapa kita melihat sungai yang syahdu, sehingga lagi-lagi membuat saya terasa perjalanannya begitu dekat dan tidak merasa lelah. 16.37 jalan menuju Malang. Jalan menuju wisata menuju kota Malang. Kita rasanya mau istirahat di kota, mungkin cari-cari penginapan sekitaran kota Malang. Kita lanjut besok rencananya mau ke Sanggar sama Bromo. Dan hari sudah gelap, sekitar jam setengah 7 malam kita sudah mendekati pusat kota Malang. Di sini saya sambil mencari penginapan untuk melanjutkan perjalanan besok pagi ke Bromo. Tidak banyak aktivitas lain di kota ini. Saya hanya sekedar keluar untuk mencari makan malam di pusat kota, lalu pulang ke penginapan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan ke Bromo.